Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadan. Saya salah satu mahasiswa KKPLP di MTSN 2 Jember dengan guru pamong saya yaitu Bapak Osnan SPD serta dosen pembimbing lapangan saya yaitu Ibu Ervin Oktaviani Tias. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya berharap semoga adik-adik sehat selalu di rumah dan dapat mengikuti pembelajaran online dengan kesehatan yang selalu terjaga. Amin. Sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik apa masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Minggu kemarin kan kita sudah membahas mengenai persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat memiliki bentuk umum yaitu BAX kuadrat plus BX plus C. Ya, masih ingat kan? Itu merupakan materi dasar dari yang akan kita pelajari minggu ini. Nah, karena itu merupakan bentuk dasar dari persamaan kuadrat, maka masih ingat juga kan dengan kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Terdapat 3 cara kan kemarin, ada yang melalui pemfaktoran, ada yang melalui melengkapi kuadrat sempurna, dan cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk materi kali ini Bapak akan membahas mengenai diskriminan dan juga yaitu penjumlahan akar-akar dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, diskriminan sendiri itu apa? Nah, diskriminan itu sebenarnya saat adik-adik kemarin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, sebenarnya kita dapat mengetahui jenis-jenis akar tersebut terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hasilnya melalui rumus-rumus kemarin. Nah, dengan diskriminan tersebut kita dapat mengetahui akar-akar seperti apa nanti yang akan kita dapat atau kita temukan dari hasil rumus ABC, dari rumus melengkapi kuadrat sempurna ataupun dari pemfaktoran. Nah, diskriminan sendiri itu rumusnya sudah terdapat dari rumus ABC yang minggu kemarin sudah Bapak ajarkan. Nah, rumus diskriminan itu merupakan diskriminan itu dapat kita katakan diskriminan D. Ya, misal simbolnya dari diskriminan yaitu D. Jadi D itu sama dengan B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C. Dengan A, B, dan C itu merupakan komponen yang sama dengan persamaan kuadrat kemarin. Ya. Jadi nanti setelah kalian mencari diskriminan itu terdapat 3 syarat, di mana kalian dapat mengetahui jenis-jenis akar tersebut. Nah, hasilnya dari diskriminan dari B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C itu nanti dapat mengetahui akar-akarnya tersebut. Dengan contoh, jika D, syarat yang pertama, jika D yang kita temukan nanti itu hasilnya lebih dari 0, maka akar-akar tersebut merupakan real, bilangan real. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jika syarat yang kedua, jika D, jika dari komponen A, B, dan C kita masukkan di rumus B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C dan hasilnya itu sama dengan 0, maka akar-akar yang kita temukan itu kembar atau akar-akar itu sama, sehingga akar-akar yang hasil akar-akarnya itu hanya ada 1 karena akar tersebut kembar. Nah, dan untuk syarat yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka jenis akar-akar tersebut adalah imajiner. Jadi bentuknya bisa akar berapa yang mungkin yang seperti itu. Jadi dengan diskriminan adik-adik dapat menemukan jenis akar apa yang akan dihasilkan jika kita mencari akar-akar dengan menggunakan rumus melalui pemfaktoran, melalui melengkapi kuadrat sempurna, ataupun menggunakan rumus ABC seperti yang sudah diajarkan minggu kemarin. Nah, sekarang kita coba aja langsung ke contoh soalnya yang mengenai diskriminan.
Nah, sekarang Bapak akan mencoba menerangkan salah satu contoh soal dengan materi diskriminan. Contoh soal yang kita punya yaitu persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Nah, dari soal tersebut komponen A-nya adalah 1, komponen B-nya, koefisien B-nya adalah 4, dan C-nya sama dengan 4. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C, sehingga B kuadrat sama dengan 4 kuadrat negatif 4 dikali 1 dikali 4, dan hasilnya yaitu 4 kuadrat sama dengan 16, negatif 4 dikali 1 dikali 4 yaitu negatif 16. Maka 16 dikurangi 16 sama dengan 0, sehingga jika hasilnya D sama dengan 0, maka akar-akar yang dihasilkan yaitu sama. Akar-akarnya itu yaitu kembar nanti. Jadi coba dicari akar-akar dari persamaan kuadrat tadi, dan pasti akan ketemu akar-akarnya kembar dan hanya memiliki satu akar saja. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu jumlah dan hasil kali akar pada persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat nanti pasti kita menemukan beberapa soal di mana yang ditanyakan adalah jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat itu berapa. Nah, ini ada rumus atau ada cara daripada kalian mencari satu-satu dari awal, mencari akar-akarnya satu-satu dengan menggunakan rumus-rumus yang ada, menggunakan cara-cara yang telah ada. Nah, ini ada rumus langsung. Tapi rumus langsung itu tidak dapat kita gunakan, melainkan Bapak akan menceritakan sedikit bagaimana rumus itu terbentuk. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba dengan jumlah dari hasil akar-akar tersebut. Nah, jika kalian ingat rumus A, B, C yang digunakan dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat itu merupakan negatif B plus minus akar B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C per 2A. Nah, karena rumus ABC akan menghasilkan dua akar, yaitu yang pertama kita menggunakan operasi penjumlahan, negatif B kuadrat plus dan negatif B kuadrat negatif. Nah, dari kedua rumus tersebut kita akan melakukan penjumlahan, karena yang ditanyakan penjumlahan akar-akar. Nah, kita jumlahkan negatif B plus akar B kuadrat negatif 4AC, atau bisa kita sebut rumus D atau rumus diskriminan, per 2A ditambah negatif B negatif akar D per 2A. Sehingga ya, penyebutnya sudah sama 2A, maka kita lakukan penjumlahan. Nah, negatif B ditambah negatif B, maka hasilnya negatif 2B, dan akar D dikurangi akar D dikurangi akar D, hasilnya 0, sehingga akan menjadi negatif 2B per negatif 2A, dan jika disederhanakan maka akan ditemukan negatif B per A, sehingga negatif B per A itu merupakan rumus akhir dari mencari jumlah dan akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang kedua yaitu yaitu hasil kali akar persamaan kuadrat. Sama, kita akan mengkalikan rumus ABC dari operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, sehingga jika kita lihat negatif B plus ditambah akar D per 2A dikalikan negatif B dikurangi akar D per 2A, sehingga hasilnya yaitu B kuadrat plus B akar D dikurangi B akar D negatif D per 4A kuadrat. Nah, dari situ kita dapat melakukan B akar D dikurangi B akar D, hasilnya yaitu 0, sehingga tersisa B kuadrat negatif D, di mana D itu B kuadrat negatif 4AC per 4A kuadrat, sama dengan B kuadrat negatif B kuadrat plus 4 dikali A dikali C per 4A kuadrat, dan
B kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0, sehingga tersisa 4 dikali A dikali C per 4A kuadrat, dan disederhanakan hasilnya menjadi C per A. Sehingga jika nanti ada pertanyaan mengenai atau soal mengenai berapa hasil jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka kita dapat menggunakan rumus yang telah ada, yaitu negatif B per A, dan jika yang ditanyakan mengenai perkalian, maka kita akan menggunakan C per A, dengan A, B, C itu merupakan komponen awal dari bentuk persamaan kuadrat yang telah ada. Berikut contoh soalnya yang mengenai hasil kali akar. Ya, diketahui persamaan kuadrat yaitu 4x kuadrat plus 3x negatif 5, sehingga kita ketahui koefisien dari A yaitu 4, koefisien dari B yaitu 3, dan koefisien dari C yaitu negatif 5. Sehingga jika kita mencari penjumlahan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, kita menggunakan rumus negatif B per A, sehingga B itu tadi sama dengan 3 dan A sama dengan 4, maka kita ketahui hasilnya yaitu negatif 3 per 4. Nah, itu merupakan hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, sehingga kalian tidak perlu mencari akar-akar tersebut dengan menggunakan rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna atau pembakaran dari awal. Dan yang terakhir, jika ditanyakan mengenai hasil kali, yaitu kita menggunakan rumus C per A, dengan C yaitu negatif 5 dan A yaitu 4, sehingga ditemukan yaitu negatif 5 per negatif 4. Nah, materi untuk hari ini sudah sekian, cukup itu saja. Semoga materi yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Nah, jadi yang perlu diingat pada materi hari ini yaitu rumus diskriminan sendiri, yaitu tadi apa? B kuadrat negatif 4 dikali A dikali C, dengan 3 syarat itu yang perlu diingat oleh kalian. Dan hasil penjumlahan akar-akar itu dengan menggunakan rumus negatif B per A, dan hasil kali yaitu menggunakan C per A. Jadi tolong diingat-ingat, dan terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga Bapak doakan semoga kalian selalu sehat di rumah dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dengan cara daring, ya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.